Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh mahasiswa yang berbahagia, marilah kita memulai sesi pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas pendekatan penelitian yang paling umum digunakan, dan memang ada dua paradigma utama, yaitu penelitian yang berparadigma atau bermetode naturalistik, ada juga yang disebut sebagai yang scientific. Atau naturalistik ini biasanya orang menyebutnya sebagai pendekatan kuantitatif atau disebut juga sebagai paradigma induktif. Nah, sementara yang pendekatan saintifik itu biasanya disebut sebagai penelitian kuantitatif atau penelitian dengan paradigma saintifik atau deduktif, mohon maaf. Jadi scientific disebut juga kuantitatif, disebut juga deduktif. Kalau naturalistik disebut juga kualitatif, disebut juga sebagai pendekatan induktif. Apa perbedaan pada sesi pagi ini kita akan membahas, pada hari ini kita akan membahas perbedaan antara naturalistik dan saintifik secara umum. Kita mulai dari pendekatannya. Dari sisi pendekatan, penelitian kuantitatif biasanya menjelaskan penyebab fenomena sosial melalui pengukuran objektif ya dan analisis numerikal. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi penjelasan terhadap fenomena sosial dijelaskan lewat ukuran objektif dan menggunakan analisis numerikal. Sementara kualitatif, dia berasumsi bahwa subject matter atau suatu ilmu sosial adalah amat berbeda dengan ya ilmu fisika atau ilmu eksakta lainnya, karena sifatnya alamiah dan mempersyaratkan tujuan yang berbeda ya, untuk termasuk dalamnya seperangkat metode penyelidikan yang berbeda ya, sifatnya induktif, berisi nilai ya, dan berorientasi pada proses ya. Ini yang berbeda. Jadi nanti pendekatannya dia tidak mengasumsikan nanti berbeda dengan penelitian-penelitian yang sifatnya eksakta, tapi dia memang ada hal-hal yang alamiah sifatnya, yang metodenya juga harus berbeda dengan kuantitatif, yaitu adanya induktif dan ada nilai sosial, ada value di situ yang ada subjektivitas yang mungkin muncul juga, kemudian juga holistik dan orientasi pada proses. Oke. Dari sisi yang lain, yaitu pada sisi realitasnya, sifat realitasnya, kuantitatif dia konkret, dapat ditangkap panca indera, dapat dikategorikan, dapat dipecah-pecah, tidak berubah dan dapat diverifikasi. Contohnya, kalau penelitian ekonomi misalnya menggunakan kuantitatif, ada angka-angka yang dihitung, ada metode yang tools yang digunakan misalnya, maka tools tersebut dapat diverifikasi oleh orang lain datanya, ya. Nah, jadi bisa diverifikasi oleh orang lain data tersebut, bagaimana realnya gitu yang terjadi pada penelitian yang sudah dilakukan orang lain. Misalnya saya meneliti suatu konteks dalam manajemen yang kemudian diukur secara kuantitatif. Nah, Anda atau mahasiswa atau siapapun peneliti selanjutnya bisa juga melakukan pengukuran yang sama atau menguji, memverifikasi data yang saya lakukan. Kenapa? Karena tadi itu, karena datanya tidak berubah, data verifikasi ya dengan data-data manajemen tadi tentunya. Sementara kualitatif, dia objeknya tidak bisa dibuat secara terpecah-pecah. Realitasnya selalu dinamis, ya, hasil konstruksi pikiran, holistik, dan realitas di balik apa yang tampak. Jadi apa yang nampak itu realitasnya. Gitu. Berbeda dengan kuantitatif itu. Dia karena ada data yang sifat numerikal sehingga dapat diukur, ya, ditangkap oleh semuanya, dapat dikategorikan, kemudian dapat diverifikasi. Dari sisi sifat dan sifat realitas. Kemudian dari sisi hubungan antar variabel, kuantitatif biasanya mencari hubungan sebab dan akibat. Ya. Kemudian juga ada variabel independen dan dependen. Selalu dibuat seperti itu, ada dependent, independent, sebab akibat dan seterusnya. Sementara kualitatif sifatnya lebih interaktif, ya, dan terjadi multi interaksi di antara variabel.
Sehingga dalam penelitian kualitatif terkadang tidak dinyatakan variabel independennya, tidak dinyatakan kadang-kadang itu tidak dinyatakan mana endogen mana eksogennya. Dia meneliti saja pada objek apa yang sedang diteliti, fenomena dia kaji, kemudian terus dikaji secara interaktif dan multi interaktif antar variabelnya. Ya. Jadi tidak ada satu atau yang lain, cuma dihubung antara interaksi satu sama lainnya diukur secara interaktif. Ya. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah pada sisi maksudnya. Kuantitatif membuat deskripsi objektif tentang fenomena terbatas ya, dan menentukan apakah fenomena dapat dikontrol melalui beberapa intervensi. Ya. Sementara kualitatif mengembangkan pengertian, ya, kata kuncinya, tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan konteks yang relevan. Ya. Jadi kualitatif mempertimbangkan konteks, relevansi pada konteks, sementara kuantitatif biasanya mendeskripsikan objektif tentang fenomena ya yang dapat dikontrol ya melalui beberapa intervensi. Ini kalau penelitiannya eksperimen ya. Ini jadi tapi juga inilah membedakannya. Kalau karena dia kuantitatif sifatnya dia naturalistik, yang kualitatif tadi naturalistik, maka dia lebih cenderung pada pengembangan individu ya dan satu fenomena. Selanjutnya juga dari sisi tujuan, kuantitatif itu menjelaskan, meramalkan, dan atau mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Jadi data numerik itu, data angka itu menjadi hal penting dalam penelitian kuantitatif. Kemudian data tersebut digunakan sebagai acuan yang valid dan reliable ya untuk menentukan sebuah keputusan. Sementara pada penelitian kualitatif ya, tujuan itu memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman pendalaman ya atau yang mendalam. Pemahaman ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan secara komprehensif. Nah, jadi memang kualitatif cenderungnya adalah menjelaskan, memaparkan, menguraikan berbagai fenomena. Gitu. Sementara kalau kuantitatif kecenderungannya mengukur, ya, meramalkan atau mengontrol, ya, mengukur intinya dia membuat ukuran-ukuran sehingga kemudian disimpulkan melalui ukuran tersebut. Ya, sementara kualitatif cenderungnya menjelaskan, ya, menguraikan secara detail fenomena yang terjadi. Oke, selanjutnya dari sisi asumsi yang digunakan. Asumsi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif berasumsi bahwa tujuan dan metode ilmu sosial adalah sama dengan ilmu fisika, ya, atau ilmu. Dengan jalan mencari teori yang dites, ya, jadi ada teori sebelumnya yang kemudian diuji atau dikonfirmasi yang menjelaskan fenomena. Maka inilah yang disebut dengan pendekatan deduktif. Maka sifat dari penelitian kuantitatif itu deduktif, bebas nilai, ya, terfokus, dan orientasi pada tujuan. Sementara penelitian kualitatif, asumsinya adalah bahwa perilaku terikat konteks, ya, di mana hal itu terjadi dan kenyataan sosial tidak bisa direduksi menjadi variabel-variabel yang disamakan dengan kenyataan fisik. Jadi begitulah penelitian kualitatif, dia melihat sesuatu secara naturalistik. Berupaya mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi perspektif orang dalam, ya. Kemudian juga menerima kemungkinan adanya subjektivitas ya, dalam penelitian ya, dari peneliti atau dari respondennya, itu ada kemungkinan tersebut. Kemudian pada penelitian kuantitatif, aspek model penjelasannya adalah dengan cara menemukan fakta yang tidak berasal dari subjektif dan terpisah dari konteks. Ya. Sementara kualitatif, ya, upaya melakukan generasi tidak dikenal, tidak ada generasi dalam kualitatif karena perilaku manusia selalu terikat konteks dan harus diinterpretasikan kasus per kasus. Ya. Kalau penelitian kuantitatif kan lebih cenderung melakukan generalisasi, gitu. Bahkan mencabut subjektivitas sehingga dilakukan generalisasi. Sementara kalau menurut kualitatif tidak bisa dilakukan generalisasi,
karena perilaku manusia itu terikat dengan konteks dan bisa jadi kasus per kasus itu berbeda. Kemudian dalam penelitian kuantitatif dari pendekatan aspek nilainya bergantung kepada model penjelasan hipotetik deduktif. Ya, dengan memulai dari teori ya. Teori dimulai di mana hipotesis ditarik dan dites dengan menggunakan prosedur yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi memang penelitian kuantitatif ini sangat ketat ya dan sangat rigid karena di awal sudah ditentukan dulu maunya apa, teori apa yang mau diuji pada fenomena apa, kemudian pendekatan seperti apa sudah dijelaskan dulu. Sementara penelitian kualitatif, dia berargumen bahwa peneliti senantiasa terikat nilai dan peneliti harus eksplisit tentang peran bahwa nilai memegang peranan penting dalam suatu studi. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, fungsi peneliti itu sangat utama. Ya, artinya kredibilitas peneliti itu utama karena instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sementara dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu bisa menggunakan tools ya atau alat tes yang memang sudah diakui oleh para peneliti-peneliti lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini juga beranggapan bahwa nilai merupakan suatu pilihan yang inherent dalam masalah yang harus diselidiki, metode yang harus digunakan dalam penelitian, dan juga untuk menginterpretasikan suatu konteks di mana studi itu berada. Selanjutnya, aspek alasan. Ya. Kuantitatif menerima nilai peneliti dapat berperan dalam permasalahan yang sedang diteliti, tapi penelitian itu sendiri harus bebas nilai, ya, dengan prosedur khusus yang dirancang untuk mengisolasikan dan mengeluarkan unsur-unsur subjektif dan mencari kenyataan yang objektif. Sementara penelitian kualitatif sifatnya induktif, melakukan pengamatan dan menarik kesimpulan, pengamatan dari hal-hal empirik dan observasi yang sifatnya indrawi. Kemudian ya dari sisi generalisasi tadi ya sifatnya kalau penelitian kuantitatif itu deduktif yang melakukan deduksi dari teori-teori apa yang akan diamati. Sementara kualitatif berasumsi bahwa setiap individu budaya latar adalah unik dan penting untuk mengapresiasi keunikan dan generasi tergantung pada konteksnya. Sementara kuantitatif berasumsi bahwa cara ini dapat menemukan hukum, ya dengan cara tadi dia melakukan penelitian yang sangat numerik, dapat menemukan hukum yang menambah pada prediksi yang dapat dipercaya pada kontrol tentang fenomena. Jadi dan mencari keteraturan dalam sampel individu dan analisis statistik, ya. Jadi penelitian kuantitatif itu sangat memerlukan pendekatan statistik, ya, sehingga terdapat prediksi-prediksi yang dipercaya dan dapat dikontrol, ya, oleh juga tentang fenomena tersebut. Dan ada keteraturan ya dengan adanya tools yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Sementara penelitian kualitatif, peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi. Ya, pengumpulan data dapat diubah dan itu bergantung pada situasi. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat merumuskan dan pertanyaan atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang diteliti dapat diberikan kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan juga dan berpartisipasi dalam analisis data. Oleh FGD misalnya, melalui wawancara gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu oleh penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kuantitatif tujuannya adalah objektivitas, jadi berusaha memelihara pandangan pribadi ya supaya tidak bias dari pengaruh pengumpulan data dan analisis proses. Melibatkan interaksi minimal, jika perlu interaksi wawancara dilakukan jika diperlukan. Lalu berusaha membakukan proses, ya, peranan sampel dalam studi adalah pasif. Ya. Jadi sampel itu pasif, karena kita sudah menyiapkan biasanya instrumen-instrumennya, orang tinggal mengisi saja atau kita tanyakan, dia hanya menjawab A, B, atau C, karena yang kita butuhkan adalah pernyataan, ya, bukan penjelasan. Kemudian kuantitatif mempercayai bahwa seluruh kegiatan penelitian terikat nilai, tidak menghadirkan isu nilai, nilai pribadi dinyatakan secara terbuka dan mencoba memperagakan nilai yang terikat pada konteks. Gitu. Jadi lebih terbuka ya penelitian kualitatif. Mohon maaf ini harusnya kualitatif di sini ya. Penelitian kualitatif itu lebih terbuka terhadap nilai, gitu. Terbuka terhadap penjelasan,
Sehingga yang diminta dalam wawancara adalah penjelasan dari responden. Sementara kalau penelitian kuantitatif yang ditanyakan jika memang melalui wawancara atau melalui data primer kepada responden, maka yang ditanyakan kepada responden diminta bukan penjelasannya, tapi pernyataannya biasanya. Ya. Karena pernyataan tersebut nantinya akan diadopsi, akan dikonversi menjadi nilai. Tapi kalau penelitian kualitatif, yang dimintakan dari responden adalah penjelasan. Selanjutnya, oleh karena itu, metode kuantitatif dia lebih terstruktur, lebih formal, ya, ditentukan lebih dulu, tidak luwes, dan dijabarkan secara rinci terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Sementara dalam penelitian kualitatif, sifatnya itu metode pendekatannya historikal, etnografis, atau studi kasus. Ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, data itu semaksimal mungkin atau data itu diperlakukan secara terukur penilaiannya, sehingga data bisa dihitung atau dianalisis dengan cara matematis dalam bentuk bilangan, angka, ya pokoknya segala sesuatu dalam kuantitatif itu harus bisa terukur. Kita meneliti apa, bisa diukur nggak? Misalnya ada penelitian mahasiswa melakukan skripsinya, misalnya judulnya kadang-kadang mengajukan variabelnya variabel abstrak, misalnya pengaruh pandemi terhadap kondisi ekonomi. Nah, ini bukan penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif karena pandemi itu bagaimana mengukurnya gitu, ukurannya apa gitu. Nah, sehingga kalau pandemi itu kondisinya adalah pandemi, karena pandemi kan tidak ada ukurannya gitu. Kalau terhadap ekonomi, apa ekonomi itu, pertumbuhannya atau apanya gitu ya. Tapi kalau di kualitatif, kondisi pandemi misalnya terhadap pengaruh kondisi pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu bisa dijelaskan karena fenomena-fenomenanya yang dijelaskan, tapi tidak menggunakan ukuran-ukuran yang kemudian dijadikan alat ukur yang ketat atau yang predictable gitu, tidak. Tapi hanya menjelaskan fenomena saja, bahwasanya pandemi itu memang mempengaruhi adanya perubahan ekonomi. Kemudian baru dijelaskan dengan data-data yang ada gitu. Tapi data yang ada bukan melakukan pengukuran, hanya untuk penjelasan saja. Sehingga variabel yang seperti ini atau judul seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai kuantitatif karena tidak ada ukurannya gitu. Nah, angka data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata. Ya, seringkali informasi data yang dipakai untuk menjabarkan dan menggambarkan kecenderungan sifat suatu objek. Ya, tadi sudah kita jelaskan, kualitatif itu meminta penjelasan. Sementara kuantitatif biasanya kalau kita minta responden itu pernyataan-pernyataannya. Dan variabel itu sejak awal sudah memilih yang bisa kita ukur, yang bisa diukur, harus dinyatakan ukurannya apa, pertimbangannya ketika kita mengajukan satu judul, satu tema, satu variabel, maka ukurannya apa, itu penting. Ya. Selanjutnya, aspek hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, ya hipotesis penting sekali ya. Ya, maka penelitian yang kualitatif itu memang kalau penelitian yang kualitatif dia menjadikan hipotesis sebagai salah satu kontrol terhadap penelitian tersebut, karena nanti teori yang ada kemudian dijadikan simpulan untuk kemudian mengambil hipotesis, dan hipotesis itu yang diuji lewat penelitian. Ya, bisa dilakukan secara deskriptif, ya, hipotesis yang korelasional, perbandingan, kausal, atau eksperimen. Sementara penelitian yang kualitatif cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan hipotesis. Sementara penelitian kualitatif itu kecenderungannya adalah mencari hipotesis, bukan menguji hipotesis. Ya, mencari, menemukan, dan menyimpulkan hipotesis. Hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif karena berkembang dan didasarkan pada studi tertentu. Maka sebetulnya penelitian kualitatif ini penelitian yang pra-kuantitatif, gitu. Ya, disebut sebagai penelitian mencari hipotesis, menemukan hipotesis. Sementara kuantitatif, ya makanya kualitatif disebut sebagai pendekatan atau paradigma induktif. Ya.
Karena berangkat dari fenomena-fenomena, kemudian ditarik sebuah kesimpulan terhadap yang dijadikan hipotesis, ya, atau menjadi kesimpulan tertentu. Sementara kalau kuantitatif, data-data dikumpulkan untuk menguji dari pernyataan-pernyataan yang sudah dijadikan hipotesis sebelumnya. Oke, selanjutnya, pengumpulan data. Data kuantitatif sifatnya numerik, variabel dioperasionalkan, kodenya dikuantifikasikan, statistikal, dihitung, dan diadakan pengukuran. Sementara kualitatif mengumpulkan dokumen, pengamatan berperan serta atau ya participant observation, wawancara tidak terstruktur dan informal, mencatat data dalam catatan lapangan secara intensif dan menilai artefak. Ya. Jadi beda ya, kalau kuantitatif semua angka-angka, kualitatif tidak, dokumen-dokumen, itu dilakukan untuk membaca satu kondisi atau fenomena. Penelitian ya, secara kriteria penelitian kuantitatif, validitas internal ya itu adalah terkait bagaimana kebenaran ditemukan. Sementara validitas eksternal bagaimana penerapan temuan pada data yang lainnya. Sehingga di situ diperlukan adanya validitas internal dan validitas eksternal. Kemudian juga adanya objektivitas, bagaimana kita dapat diyakinkan pada temuan kita. Ya, bahwasanya temuan adalah reflektif dari subjek dan daripada hasil yang bias pada penelitian. Karena penelitian itu bisa bias, tapi kalau dengan menggunakan angka-angka dianggapnya bisa meminimalisir bias. Sementara penelitian kualitatif, kredibilitas penelitian dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa subjek itu secara secukupnya diproses dan diuraikan. Jadi kata kuncinya dalam penelitian penelitian kuantitatif itu adalah validitas dan objektivitas. Kemudian kalau penelitian kualitatif itu kriterianya kredibel. Jadi peneliti itu sendiri harus memiliki kredibilitas. Misalnya dia meneliti tentang ekonomi, maka dia harus punya background yang terkait dengan ekonomi. Ya. Kalau dia misalnya seorang antropolog, maka memang dia adalah punya background ya sebagai antropolog. Keteralihan beban untuk memaparkan penerapan temuan-temuan pada data lainnya bergantung pada peneliti sendiri, ya, yang harus mengurai tentang keadaan latarnya untuk keperluan penerapannya. Sehingga dalam hal ini posisi peneliti itu sangat penting sekali. Ya, kondisi peneliti itu sangat penting untuk menguji kredibilitas dan juga kemampuan menangkap fenomena dari sebuah peristiwa dalam penelitian kualitatif. Sementara penelitian kuantitatif karena dicarinya adalah validitas internal dan eksternal, kemudian juga objektivitas, maka untuk mengurangi bias dilakukan ukuran-ukuran yang ajak ya, dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, hal yang penting ya, intinya gini. Dalam penelitian sebelum ke sini saya kira lewat dulu. Dalam penelitian kuantitatif yang penting ya, dalam aspek kritisnya adalah pada 5 hal ini. Ada teori ya. Jadi kalau meneliti kuantitatif itu harus ada teori yang akan diuji. Harus ada background teori yang kuat. Kenapa? Karena memang pendekatannya deduktif. Sehingga kadang-kadang ada penelitian tapi tidak yang diajukan nih misalnya oleh mahasiswa, tapi tidak ada teorinya. Teorinya apa? Maka selalu akan saya tanyakan biasanya, teori apa yang sedang dikembangkan? Teori apa yang sedang diuji? Teori apa yang sedang dikonfirmasi? Karena penelitian deduktif atau penelitian saintifik atau penelitian kuantitatif itu adalah dalam rangka menguji teori atau mengkonfirmasi teori pada suatu fenomena tertentu. Yang berbeda kan dengan penelitian sifatnya induktif atau naturalistik atau kualitatif. Dia kebalikannya. Dia justru melihat fenomena-fenomena yang ada gitu. Ya, menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dan mendekatkannya pada teori tertentu untuk kemudian muncul lagi ya teori-teori baru gitu atau pandangan-pandangan baru. Nah, ini kualitatif. Sehingga kalau penelitian kuantitatif karena teori penting karena akan mengajukan teori, maka penting dan harus ada hipotesis. Ya, kenapa? Karena hipotesis adalah resapan, serapan atau postulat yang dibangun dari teori-teori yang ada, dari konsep-konsep yang ada, yang bisa dari berupa pernyataan-pernyataan konseptual atau dari temuan-temuan empirik yang kemudian itu dirangkum sedemikian rupa menjadi sebuah asumsi awal.
atau menjadi sebuah dugaan atas objek yang akan kita teliti. Yang ketiga, yang kritis adalah data, ya. Karena data itu terutama data-data yang sifatnya numerik. Maka bagaimana mencari data yang sifatnya numerik dan angka-angka yang bisa terukur? Yang kemudian setelah kita mempunyai data juga kita punya instrumennya. Bagaimana tools-nya, bagaimana cara kita melakukan instrumentasi pada variabel, kemudian bagaimana operasionalkan variabel, bagaimana setelah kita mendapatkan data mengklasifikasinya, bagaimana setelah kita mendapatkan data kemudian melakukan perhitungan dan analisis. Maka yang terpenting kemudian yang kelima adalah pengolahan dan analisis data. Setelah kita memiliki instrumentasinya, kemudian kita memiliki datanya, kita harus punya tools bagaimana pengolahan dan menentukan bagaimana tools dan analisis datanya. Tools, hipotesis ini, data, semuanya sudah harus jelas di awal ketika seorang melakukan penelitian kuantitatif. Sementara penelitian kualitatif tidak mesti harus jelas di awal sebagaimana arahnya, karena memang dia menelusuri fenomena yang sifatnya naturalistik dan alamiah, apalagi menggunakan pendekatan grounded gitu. Sehingga tidak bisa dilakukan di awal, secara ditetapkan sejak awal bagaimana pengolahan data dan instrumentasinya gitu dalam penelitian kualitatif, apalagi hipotesisnya, sehingga dia bisa berubah seiring perjalanan ketika fenomena-fenomena itu ditemukan di dalam perjalanan penelitian. Ini bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, maka hal penting dalam perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini, walaupun antara metode yang naturalistik dan saintifik berbeda, ya, tapi keduanya sebetulnya memiliki keunggulan masing-masing, memiliki distingsi yang kita gunakan pada konteksnya masing-masing, ya. Dan keduanya juga memiliki kelemahan, ya. Keduanya harus diperlakukan secara komplementer, satu melengkapi lainnya. Jadi bahkan kadang-kadang seorang peneliti yang melakukan penelitian kuantitatif, dia pun harus melakukan wawancara mendalam, bertanya untuk menangkap fenomena-fenomena terjadi ya di luar konteks angka yang ditemukannya. Di luar penelitian, bahkan kadang angka-angka itu juga belum menjelaskan fenomena secara jelas. Angka-angka dan ukuran-ukuran yang ada itu ketika sudah ditemukan hubungannya, ditemukan kausalitasnya misalnya, tetap membutuhkan penjelasan dari fenomena tersebut. Maka kadang-kadang orang melakukan mix method, digabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif untuk mengukur dari suatu fenomena dengan teori yang ada, kemudian pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan secara rinci fenomena tersebut. Ya. Kalau dalam penelitian kualitatif yang sifatnya komplementer ini disebut dengan triangulation. Jadi semakin banyak data dan perspektif yang diterima oleh peneliti, itu semakin nanti menjadi memungkinkan adanya kesimpulan yang baik. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita memilih salah satu, bukan berarti yang lainnya tidak baik. Karena memang ada perbedaan dari sudut pandangnya tadi, kondisinya, lingkungannya, pilihan kita bahkan terhadap objek yang kita teliti, bahkan keluasan dan kedalaman risetnya. Kalau kita ingin mendalami satu fenomena secara mendalam, tentu kita menggunakan kualitatif. Tapi kalau kita ingin mengklasifikasikan, memilah-milah, dan kemudian memetakan data, bahkan memprediksi suatu fenomena dengan menggunakan alat yang ukuran yang bisa terukur, maka kita harus kita menggunakan kuantitatif. Oleh karena itu penelitian ekonomi kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya, apalagi manajemen, ya, apalagi pendekatan keuangan itu bisa menggunakan pendekatan kuantitatif karena membutuhkan ukuran-ukuran. Tapi dalam penelitian sosial ekonomi, ya misalnya kita melihat gejala-gejala di masyarakat, maka kita cenderung juga untuk bisa juga menggunakan pendekatan kualitatif tadi. Nah, tapi bisa menggunakan memetakan mana kualitatif mana kuantitatif, tentu kita harus memahami paradigmanya, ya. Paradigma dari penelitian tadi kualitatif dan kuantitatif tersebut. Apa yang saya jelaskan pada hari ini adalah gambaran singkat tentang kualitatif dan kuantitatif. Tentu untuk selanjutnya bisa memahami ini juga kita harus paham tentang tadi, memahami apa itu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif dalam rangka mengambil kesimpulan. Dan saya akan bahas pada video selanjutnya.
Nah, ini makanya dalam penelitian kuantitatif ya, karena kita kebanyakan fokusnya nih, ekonomi adalah pada kuantitatif, maka pada penelitian kuantitatif itu nanti ini ya, ada beberapa hal yang dalam prosesnya seperti ini, di mana kita ketika merumuskan apa namanya masalah-masalah dalam penelitian kuantitatif itu, kita bisa berangkat dari hal-hal yang sifatnya empirik yang kita lihat langsung fenomenanya, atau dari konsep-konsep, misalnya ada gap antara realitas dengan teori yang ada, atau ada perbedaan antar teori, atau ada perbedaan antar satu persoalan dan satu realitas dengan realitas lainnya. Nah, inilah kemudian yang kita ajukan sebagai masalah penelitian. Kemudian dari masalah ini kita hubungkan membaca banyak tentang konsep teori yang relevan terkait apa yang kita bahas. Kemudian secara deduktif kita melakukan pengujian, mengajukan hipotesis. Ya, kemudian praduga antar variabel, yang hipotesis ini menyatakan praduga antar variabel, hubungan antar variabel. Ya, kemudian kita melakukan instrumentasi penelitian, pendekatan, mengumpulkan data, ya, kemudian penemuan dari ini kemudian kita simpulkan, gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau apa namanya dalam penelitian yang sifatnya kualitatif, gitu, itu apa namanya kadang-kadang juga ada banyak fenomena yang teorinya masih samar, gitu, teorinya masih samar. Sehingga karena teorinya masih samar, maka perlu dilakukan penelitian kualitatif, ya, grounded, wawancara mendalam untuk menangkap pandangan-pandangan itu secara jernih dan secara holistik, gitu. Nah, sementara kalau kuantitatif kan dianggapnya sudah ada simpulan-simpulan sebelumnya, yang kemudian kalau kita melihat fenomena tersebut, maka kita bisa ukur, kita uji dari teori-teori yang ada. Nah, demikian ya hal-hal yang bisa kita ambil pada hari ini tentang perbedaan antara pendekatan naturalistik dan pendekatan saintifik dalam penelitian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.